Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Online Karangpenang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu agung sebagai narasumber. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzan Zaini Soleh. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Tema kali ini yang kita angkat tentang sosial kemasyarakatan. Juga malam hari ini juga akan membahas bagaimana nanti pemuda NU Karangpenang dapat wawasan, kemudian sekarang ini juga persiapan menghadapi Idul Fitri. Baik, Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri, sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat akan nanti kita kupas oleh narasumber kita Al-Mukarram Kiai Haji Fauzan Zaini Soleh. Namun sebelumnya kami Al-Fakir sebagai admin NU Online bertindak sebagai host. Poin pertama yang akan kami tanyakan adalah bagaimana pandangan Kiai tentang tokoh masyarakat yang ideal. Seperti itu. baik, terima kasih. Langsung saja ya. Hmm, Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan selamat bergabung bersama sahabat MWCNU Kecamatan Karangpenang bersama tim multimedia pengurus MWCNU. Yang mana ini merupakan program yaitu berupa podcast dengan para tokoh, para kiai, para ulama, baik itu berkaitan dengan hukum Islam, tentang sosial dan kemasyarakatan. Ini sangat saya dukung karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan saya sendiri adalah mustasyar di MWCNU Karangpenang dan sebagai wakil ketua Tanfidiyah di PCNU Kabupaten Sampang untuk periode yang saat ini. Kalau tahun kemarin saya aktif di RMI NU, PW RMI NU Jawa Timur, kebetulan wakil sekretaris. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk tema kali ini adalah tentang sosial kemasyarakatan begitu ya. Mungkin bisa diulang tadi saya. Pandangan Kiai terkait bagaimana tokoh masyarakat yang ideal. Tentunya semua masyarakat di kalangan, khususnya di kalangan pedesaan ataupun perkotaan sekalipun, ada panutan yang mungkin ingin diikuti, menjadi panutan sebagai kudwah sebagai tokoh masyarakat. Lah tokoh masyarakat sendiri menurut Kiai yang ideal bagaimana? Seperti itu. Baik, menurut saya tokoh masyarakat yang baik, yang ideal itu adalah yang bisa mengayomi seluruh masyarakat secara umum, bisa menjadi khadim bagi masyarakatnya. Karena bagi saya tokoh atau pemimpin itu hakikatnya adalah pelayannya. Sebagaimana dikatakan dalam makalah Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum itu adalah pelayan kaum tersebut. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda harus siap jadi pelayan masyarakat. Baik itu seorang presiden, gubernur, bupati, ataupun camat, kepala desa, kepala dusun, ataupun itu tokoh-tokoh masyarakat yang memang secara langsung ditokohkanlah oleh masyarakat. Dan menjadi teladan bagi kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah itu kita melihat di kota Madinah ketika beliau itu menjadi pemimpin di kota Madinah. Beliau bisa berhasil menyatukan berbagai macam kelompok masyarakat yang berbeda, yang beragam, yang mana kita mengetahui dari sisi historis bahwa di kota Madinah itu kan ada pribumi atau ansor, ada pendatang yaitu muhajirin atau imigran, ada juga orang Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, ada Bani Qainuqa, Bani Nazir, Bani Khazraj, Bani Qainuqah dan sebagainya. Di situ Rasulullah sangat betul-betul adil, tidak membedakan antara suku bangsa yang beragam. Hal ini tercermin di Indonesia yang masyarakatnya beragam. Kan kita bisa tahu ada ratusan bahasa di Indonesia ini, bahkan budaya ratusan suku. Kalau kita melihat misalkan saja di Pulau Jawa ya, di Banyuwangi ini ada suku Oseng, kemudian di bahasanya pun juga Oseng, kemudian berpindah ke Jawa Timur, di situ ada suku Madura dan juga suku Jawa. Bahasanya
ya bahasa Jawa campur Madura. Agak ke tengah itu Jawa Tengah, ya seperti Jawa Tengah. Bahasanya sama Jawa, cuma ada sedikit perbedaan yang mana kita kenal lebih kalem. Seperti orang Solo misalkan itu sangat kalem sekali kalau berbicara, sehingga menjadi guyonan di antara teman-teman. Orang Solo itu kalau manggil teriak maling gimana kan begitu. Kalau maling kan harus keras, tapi orang Keras. Solo maling gitu kan, akhirnya malingnya kabur. Itu hanya anekdot lah, semacam anekdot. Oke. Kita berpindah ke barat sedikit, di situ ada orang Cirebon yang bahasanya ada sedikit juga perbedaan dengan orang Jawa Tengah. Kemudian berpindah ke barat sedikit ada suku lain Sunda, bahasanya pun berbeda. Di ibu kota Jakarta kita pun juga menemukan suku Betawi, Tapi bahasanya bahasanya agak yang ngapak gitu. seperti ya di film-film gitu ya. Dari Pulau Jawa saja kita bisa mengetahui sangat beragam. Nah, tokoh masyarakat yang ada di kampung-kampung, di desa-desa itu harus bisa mengayomi kesemuanya, merangkul kesemuanya, sebagaimana Rasulullah sangat adil dan bisa merangkul kesemuanya yang ada di Madinah. Juga yang sangat penting bagi tokoh masyarakat yang ideal dan baik, itu yang sangat penting bagi saya adalah memberikan contoh, memberikan teladan yang baik. Karena ada sebuah makalah yang mengatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Memberikan contoh secara langsung dari segi perbuatan, dari segi sikap, dari segi ketokohannya, itu lebih mengena ke masyarakat daripada hanya sekedar mengajak atau menyuruh. Hal ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai kepala keluarga. Bapak itu akan bisa ditiru oleh anak, terutama ketika bapak ini bisa memberikan contoh. Kalau hanya sekedar menyuruh, ya kurang begitu mengena. Jadi itu mungkin menurut saya yang ideal, bisa mengayomi kesemuanya, kemudian tentu harus sabar, dan juga harus memberikan teladan yang baik, Jadi ikut menjadi uswah yang baik. Dan yang selanjutnya menurut saya, tokoh masyarakat itu harus memahami bahasanya, sesuai dengan lapangan seperti itu bisa. sesuai dengan lapangan. Yes, pasti. Kaidah mengatakan likulli maqamin maqal, likulli maqalin maqam. Kan seperti itu. Jadi likulli maqamin maqal, setiap perkataan setiap kaum itu ada bahasanya, setiap bahasa ada gaumnya kan gitu. Artinya kita harus bisa beradaptasi di tengah-tengah masyarakat. Bahasanya yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Misalkan ya, kita berkomunikasi dengan mahasiswa menggunakan bahasa yang intelek, asisi kata orang Madura itu mereka bisa memahami. Tetapi kalau di masyarakat petani awam itu tak bisa asisi, isok macam berita, dikira macam berita begitu. Oke. Jadi harus bisa menyesuaikan dan adaptasi betul. Adaptasi dengan bahasa dan lingkungannya. Bahasanya yang selanjutnya bisa menyesuaikan dengan adat istiadat atau kultur setempat, karena setiap daerah itu mempunyai kultur yang tidak sama. Setiap negara punya kultur yang tidak sama. Misalkan kalau orang Arab itu dengan di sini orang Indonesia itu pun berbeda. Sangat berbeda. Contoh, misalkan kalau orang Arab megang kepala itu agak biasa. Tapi kalau di sini kan dianggap penghinaan atau gimana, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang terakhir yang sangat penting harus sabar. Tokoh masyarakat itu harus sabar. Karena masyarakat beragam, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang Kalem, genggelan, cekal, ada yang kalem. Harus sabar. Intinya itu yang sangat penting. Ya. Terima kasih. Itu untuk yang tokoh masyarakat yang ideal. Kemudian Kiai, tokoh masyarakat itu seperti yang disampaikan tadi bahwasanya mampu menjadi uswah salah satunya. Di sini apa peran tokoh masyarakat? Peran tokoh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Ya, kalau bagi saya peran tokoh masyarakat itu bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang
saling menghargai dan mengayomi antara satu dengan yang lainnya. Iya. Memang kalau kita lihat di Madura itu, kalau saya melihat ada 2 tokoh masyarakat di Madura ya, secara khusus. Yang pertama adalah toga, tokoh agama, termasuk ustadz, kiai. Nah, kemudian yang kedua Thomas, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu kan ada yang terjun di kalangan hitam, ada yang macam-macam lah, ada yang tidak hitam juga ada. Saya kira itu sangat penting perannya, bagaimana juga ikut serta memikirkan masyarakat agar supaya wilayahnya itu aman, misalkan tidak ada judi, Oh betul, penting. itu harus mengupayakan tidak ada perjudian. Yang kedua, tidak ada acara-acara yang meresahkan masyarakat, Betul. misalkan mengundang dangdutan yang Di luar sangat lagi. di luar syariat, pakaiannya misalkan membuka aurat. Itu kan kalau di Madura yang kita kenal notabene sangat religius dan agamis, itu meresahkan. Gimana sekiranya judi tidak ada? Gimana sekiranya sabung ayam tidak ada? Bagaimana sekiranya acara-acara yang meresahkan masyarakat tidak ada? Dan bagaimana sekiranya tidak ada maling? Di Madura itu sangat penting. Baik itu tokoh agama, toga, ataupun Thomas, tokoh masyarakat. Harus duduk bersama, bermusyawarah, mencari solusi. Kalau misalkan ada kemalingan, bagaimana sekiranya nggak ada maling lah. Atau misalkan kalau masyarakat membutuhkan, itu harus siap untuk alonca istilahnya, untuk berkah. Ada masyarakat meninggal, ada masyarakat kena musibah, sekiranya peduli, itu baru tokoh. Jadi untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama harus juga Bersinergi. bersinergi Seperti itu ya. pelayanannya kepada masyarakat seperti itu. Iya, karena hakikatnya mereka itu tokoh itu adalah pelayan, sayyidul qaumi khadimuhum, seperti itu. Juga berusaha untuk mengadakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan yang agamis, seperti sholawatan, pengajian, istighosahan, bahsul masail itu harus didukung. Kalau yang lumrah di masyarakat itu seperti kompolan itu kan, Ya, koloman itu. merupakan salah satu peran tokoh masyarakat itu kan, Peran tokoh masyarakat di situ tokoh agama ya, iya, tokoh agama lebih khusus seperti itu. secara khusus tokoh agama. Kemudian tadi terkait tokoh masyarakat dan tokoh agama itu Kiai, bagaimana beliau-beliau yang punya peran tokoh masyarakat ataupun tokoh agama itu membimbing dan menginspirasi anak muda, khususnya masyarakat di Karangpanang ini Kiai. Jadi tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, bagaimana mampu membimbing anak-anak muda khususnya sekarang kan yang sudah bisa kita katakan anak muda memang subhanul yaum rijalul ghad. Jadi mungkinlah perlu pendekatan dari tokoh masyarakat agar nanti masa depan masyarakat khususnya di Karangpanang ini lebih cerah. Nah, bagaimana tokoh masyarakat sendiri membimbing para pemuda seperti itu ya? Baik, jadi terkait kepemudaan ini harus tokoh masyarakat itu menurut saya menyesuaikan dengan apa yang disukai oleh mereka, tetapi digiring terhadap hal-hal yang positif. Kita mengambil contoh dakwah Wali Songo. Wali Songo itu dakwahnya Wayang kita sebut dengan akulturasi budaya. Akulturasi budaya itu sangat penting, yaitu untuk mengajak masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia secara umum, Wali Songo dan pendakwah Islam dulu itu dengan cara pelan-pelan, yaitu dengan cara diantaranya adalah akulturasi budaya, menggabungkan dua budaya yang tidak sama, kemudian dengan diselipkan syariat Islam. Misalkan ada di tradisi orang dahulu ada yang namanya wayang wayang. atau gamelan, itu kan isinya tokoh-tokoh wayang seperti Semar, seperti siapa lagi ya, Semar, Petruk, Bagong, itu kan tokoh-tokoh
di wayang itu. Kemudian oleh Sunan Kalijaga, wayang itu diisi dengan cerita sahabat, diisi dengan cerita para aulia, diisi dengan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seperti itu, model dakwah seperti itu lebih mengena di tengah-tengah masyarakat. Adapun untuk saat ini di antara yang disukai pemuda, misalkan sholawatan. Nggih. Seperti sholawatan ini sangat penting menurut saya untuk mengajak para pemuda-pemudi ini agar supaya mau bersholawat, berzikir, dan juga mau mendengarkan ceramah. Kan tidak mudah mengajak anak muda itu untuk hadir ke pengajian. Betul betul. Harus dikasih apa yang disenangi dulu. Oh, dia senang sholawatan. Oke lah, ada sholawat at-taufik, ada sholawat hubbul khair, ada sholawat apa yang lain, itu sama tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat, wabil khusus para pemuda ini agar supaya mau sholawatan dan mendengarkan ceramah. Jadi caranya adalah akulturasi budaya. Sunan Bonang misalkan, masyarakat di Tuban pada waktu itu sangat suka ketika Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang itu menabuh gamelan. Nggih. Seperti itu. Jadi beliau itu ketika menabuh gamelan sambil diisi syair-syair atau syair-syair yang syair-syair yang berbau sejarah Islam atau syariat Islam seperti Tombo Ati dan sebagainya. Itu kan Wali Songo. Padang Bulan itu Wali Songo. Dan itu notabene sangat disukai oleh masyarakat, sangat disukai oleh masyarakat. Jadi menurut saya untuk mengajak para pemuda itu akulturasi budaya. Satu. Yang kedua, saya sangat menginginkan, sangat berharap agar supaya pemuda di Kecamatan Karangpendang ini tidak menjadi orang yang ketinggalan zaman, terutama dari segi keilmuan. Harus cerdas, harus pintar, berwawasan luas. Berwawasan luas. Saya yakin kalau di Kecamatan Karangpendang ini ya, secara khusus, pemudanya banyak yang mau mondok, banyak yang mau sekolah, insya Allah ke depan akan maju, Masa depan Karangpendang akan cerah akan seperti itu. cerah. Kita teringat apa yang disabdakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allimu auladakum fi zamanin fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Didilah anakmu dengan zaman yang sesuai dengan zamannya, karena anakmu itu akan hidup di satu zaman yang tidak sama dengan kamu. Oke lah, misalkan katakanlah sudah terlanjur yang sepuh-sepuh tidak sempat sekolah karena ada yang karena keterbatasan biaya, ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena tidak ada madrasah, tidak terjangkau. Oke lah, yang sudah terlanjur tidak apa-apa, tapi anaknya harus pintar. Harus pintar. Orang tua itu harus punya cita-cita, jangan sampai anak saya menjadi orang bodoh. Kita teringat Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Nabi Sulaiman itu menjadi hamba Allah yang soleh. Ditawarkan oleh Allah, "Hei Sulaiman, kamu menjadi hambaku yang soleh. Sekarang kamu milih, akan saya kasih sesuatu, kasih hadiah. 1, kekuasaan. 2, kekayaan. Yang ketiga, ilmu." Akhirnya Nabi Sulaiman mikir, apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Faktor Sulaimanu ilman. Akhirnya Nabi Sulaiman memilih ilmu, karena beliau itu orang yang cerdas. Andaikan beliau memilih kekuasaan, ya hanya berkuasa saja. Andaikan beliau memilih kekayaan, hanya kaya saja. Tapi akhirnya Nabi Sulaiman memilih ilmu, karena beliau yakin apabila saya memilih ilmu, maka tiga-tiganya akan didapatkan. Dan betul itu terjadi. Kita melihat Nabi Sulaiman itu bukan hanya seorang nabi yang alim, yang menjadi utusan Allah, tetapi beliau juga selain nabi, kaya. Selain kaya, beliau juga mempunyai kekuasaan yang luas. Seorang raja yang luar biasa di zamannya, yang sampai bisa menaklukkan seorang ratu Bilqis. Ratu Bilqis. Ketika dikirim surat, innahu min Sulaimanah wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Sudah takluk gitu. Luar biasa. Jadi hal demikian juga yang seperti yang dijelaskan tadi terkait akulturasi budaya, kemudian hal lain memang selaras dengan dakwah NU seperti itu, Kiai. Sangat selaras dengan dakwah NU yang kalem Nggih, kalau tapi mengena. ngomongin Bukan hanya kalem saja ya, karena kalau kalem saja sama dengan tai ngambang.
Tayang Ngambek itu kan kalem. Luar biasa, luar biasa. Tapi begini loh, memang selama ini kan orang NU itu diidentikan dengan ormas, organisasi yang kalem. Iya, santai. Santai, sebenarnya tidak kalem sebenarnya. Tetapi kalem ini karena suasana di negara, di bangsa ini sedang aman. Aman. Jadi tidak ingin membuat kisruh, tidak ingin membuat lebih parah. Bukan berarti NU itu sangat melempem seperti kerupuk, tidak. Terbukti ketika misalkan ada orang-orang ngajak demo untuk memberontak kepada pemerintah atau mengkritik pemerintah dengan cara-cara yang keras, NU menolak. Karena apa? Karena lawannya sama-sama Islam, polisinya, tentaranya sama-sama Muslim, sama-sama anak bangsa, sama-sama orang Indonesia. Ya ngapain mau tarung gitu dong. Tetapi NU bukannya kalem seperti tayang ngambang, seperti kerupuk, tidak. Kenyataannya ketika ada agresi militer Belanda yang kedua, ketika kita tahu secara sejarah ya, Hiroshima dan Nagasaki digempur oleh pasukan sekutu atau kita kenal dengan NATO, pertahanan Atlantik Utara yang anggotanya adalah negara-negara maju seperti Jerman, Perancis, Belanda, US, Amerika, UK. Itu semua ketika satu diserang, satu membantu. Ketika sama-sama menjajah yang lain termasuk Indonesia ini. Ketika Jepang ini berhasil menguasai hampir separuh Asia, Belanda menyerah. Kemudian akhirnya orang-orang barat, Belanda akhirnya dibantu oleh tentaranya NATO atau kita kenal dengan sekutu yang mengebom dua kota strategis yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya kan Jepang angkat tangan sudah itu. Menarik semua pasukannya oleh Kaisar Hirohito untuk pulang ke Jepang dan menyerah dengan tanpa syarat kepada sekutu. Akhirnya ketika Jepang itu pulang, Belanda pulang, Indonesia sudah merdeka, apakah sudah berakhir? Kan tidak. Datang lagi malah dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu yang disebut dengan tentara sekutu atau kita sebut dengan agresi militer yang kedua. Itu luar biasa. Seandainya masyarakat Indonesia tidak kompak, seandainya tidak ada resolusi jihad, entah apa yang akan terjadi kepada bangsa ini. Ketika agresi militer datang, kemudian para ulama, khususnya Ki Haji Hasyim Asy'ari, mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober ya kalau nggak salah. Itu langsung yang isi intinya adalah barang siapa kaum muslimin yang jaraknya sekian meter dari Belanda, wajib hukumnya fardhu ain untuk berjihad. Akhirnya itu membakar semangat para masyarakat, anak bangsa untuk berjuang mati-matian melawan tentara sekutu. Akhirnya mereka kalah. Sampai ada yang dibunuh Jenderal Malabi itu. Ya, Jenderal Malabi dibunuh oleh salah satu santri Tebu Ireng yang bernama Harun. Yang kedua yang bisa membakar semangat arek-arek Surabaya dan juga masyarakat Jawa pada waktu itu, selain resolusi jihad juga kolaborasi antara pahlawan dengan para ulama. Kolaborasi para pahlawan dengan ulama kan waktu itu entah Panglima Sudirman apa siapa yang bertanya ya. Pak Karno kalau tidak salah bertanya melalui Panglima Sudirman bertanya hukumnya, bagaimana Kiai hukumnya membela negara? Apakah termasuk mati syahid membela negara? Bukan membela Islam, membela negara. Kan akhirnya beliau bermusyawarah dengan para ulama dan diputuskan barang siapa yang mati membela negara termasuk mati syahid. Hubul waton minal iman. Itu juga luar biasa pengaruhnya. Peran NU itu di garis terdepan ketika musuhnya itu bukan bangsa sendiri. Ketika musuhnya adalah penjajah, ketika musuhnya adalah orang asing yang akan menjajah negara kita, NU akan ada di garis terdepan. Jadi tidak seperti kerupuk. Keren ya, luar biasa ya. Itu juga menjadi untuk teman-teman salah satunya pemuda Karangpenang menjadi wawasan untuk membangkitkan semangat bagaimana Jos Merah itu tetap dikuasai, cari sejarah-sejarah untuk membangkitkan semangat seperti itu. Ya, jadi satu adalah mengajak para pemuda untuk mau kegiatan yang agamis, religius dan positif seperti pengajian, sholawatan, diikuti apa yang disuka. Kemudian ajak
untuk mengabdi kepada masyarakat seperti Karang Taruna misalkan bersih-bersih, kemudian ikut penggalangan dana ketika terjadi musibah, penggalangan dana ketika mengecor jalan yang dananya swadaya dari masyarakat. Jadi saya berharap kepada pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, provinsi, untuk memperhatikan jalan-jalan di kampung-kampung, khususnya di Madura, secara khusus di Kecamatan Karangpenang, karena sangat banyak akses utama jalan yang tidak layak seperti itu. Saya berharap ke depan semoga bisa berkolaborasi, bersinergi para tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk sama-sama berusaha menciptakan jalan yang baik. Kalau pemerintah misalkan tidak hadir, ya bagaimana lagi, harus swadaya masyarakat. Dan masyarakat. Itu penting itu. Kan banyak seperti di beberapa desa di Kecamatan Karangpenang ini, ketika beberapa tahun jalan tidak ada perbaikan dari pemerintah, maka banyak masyarakat yang eh, Turun bekerja sama, turun aksi untuk mengecor jalan yang berasal dari dana sosial liar ya. swadaya masyarakat. Ada yang Itu peran pemuda biasanya yang mencari amal, yang mengecor seperti di sini, di Telamba, di Karangpenang. Itu banyak para pemuda di Gunung Gesan, Buluuran, Pulimatat, Poreh semua. Saya melihat para pemuda sangat luar biasa pemuda kita ini dalam menggalang pendanaan. Yang terakhir jangan lupa pesan saya ini, para tokoh harus mendorong para pemuda, untuk mau mondok dan mau mencari ilmu yang setinggi-tingginya. Kunci kesuksesan adalah dengan ilmu. Betul. Al ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu dengan cara belajar bukan dengan nasab. Meskipun anaknya kiai, anaknya tokoh, kalau tidak pintar, tidak mondok, tidak sekolah, ya sulit mencari mulia. Kan sudah jelas kan? Karena Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu kuncinya kalau mau menaikkan derajat kita. Seperti itu. ini mungkin masih berkaitan dengan pemuda kayak pesan saya untuk para pemuda terus mencari ilmu mau mondok. Ini sepertinya juga pemuda harus tidak kalah saing dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak mondok. Karena mungkinlah anak muda itu yang mau mondok itu lebih tekunnya di bidang agama. Ini mungkin ada pesan dari Kiai bagaimana di bidang teknologi juga perlu dikuasai Kiai. Seperti Ya. itu. Eh, Zamannya sekarang itu sudah 5.0 Kayak atau kita mengenal dengan AI. Sudah zamannya AI. Kalau para pemuda tidak bisa komputer, tidak bisa HP, gaptek, ya gimana? Seperti itu. Jadi dunia ini menggapai kemajuan yang luar biasa. Atau kalau biasa kita dengar bahasanya itu, dunia ini mencapai lompatan jauh ke depan dari sisi sains dan teknologi. sains teknologi. Kita mengenal zaman purba, zaman-zaman orang-orang dahulu masih hidup secara purba, nomaden, dan juga menggunakan hukum-hukum rimba. Setelah itu berevolusi menjadi manusia yang berperadaban, berevolusi menjadi manusia yang berkarakter, manusia yang bisa menemukan sumber-sumber ilmu dari pengalaman hidup yang mereka lalui. Katakanlah misalkan dunia ini bisa berkembang menuju kemajuan pada zaman 1.0, 1.0, di mana manusia pertama kali menemukan mesin uap. Dengan mesin uap yang manusia temukan, itu akhirnya mereka mempermudah kehidupan manusia dalam produksi dan transportasi. Kemudian berlanjut pada zaman 2.0 atau 2.0, manusia menemukan yang pertama kali namanya listrik. Ketika listrik ditemukan, itu juga sama mempermudah pekerjaan manusia, aktivitas manusia, transportasi manusia, dan kehidupan manusia. Lalu berkembang lagi menjadi 3.0, 3.0, di mana manusia pertama kali menemukan internet. Dengan internet semuanya lebih serba mudah. Komputer, internet, software HP, kendaraan, pekerjaan rumah tangga, perbankan, itu semakin mudah dengan adanya internet. Kemudian
beralih pada zaman yang selanjutnya tadi apa ya? 3.0. Tadi 3.0. 3.0 3.0. Tadi 3.0. Pertama manusia menemukan mesin uap, yang kedua manusia menemukan listrik, dan yang ketiga internet seperti komputer dulu kayaknya. Komputer yang ketiga komputer, yang keempat 4.0 internet. internet. Dan yang kelima 5.0 manusia menemukan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini sangat maju sekali. Jadi misalkan kita berkunjung ke negara maju seperti Cina, seperti kota Guangzhou misalkan, atau Beijing, jangan kaget kalau melihat mobil nggak ada supir. Karena mobilnya sudah pakai AI. AI. AI itu bisa menjawab semua pertanyaan, terutama yang bisa disimpan oleh apa namanya database raksasa. Tapi kalau tanya masalah jodoh, masalah umur, rezeki, AI nggak bisa menjawab. Aulang. Karena AI-nya itu adalah ya buatan manusia lah. Sementara jodoh, rezeki dan umur ini rahasia Allah. Takdir rahasia Allah. Maka AI aulang gitu. Kemarin misalkan kita melihat di Jakarta. Di Jakarta itu apa namanya? Ada konser Nike Ardilla. Di Padahal Nike Ardilla sudah wafat 90 tahun yang lalu, 95 kalau tidak salah. Tapi menggunakan hologram AI itu seakan-akan hidup kembali konsernya. Ada konser Glenn Fredly, meskipun sudah wafat, meninggal, hidup lagi seakan-akan. Ini kan membuktikan bahwa dunia ini sangat canggih. Entah apa lagi yang ditemukan ke depan, 6.0 mungkin robotik atau kesehatan operasi pakai robot kan bisa saja. Jadi kalau ketinggalan zaman, khususnya umat Islam ini sangat disayangkan. Saya menyayangkan sekali umat Islam di Indonesia ini ketika kita melihat dari segi kacamata ekonomi ya. Indonesia ini mayoritas Muslim. Katakanlah bisa dikatakan insya Allah lebih 90%. Tapi yang menguasai kekayaan di negeri ini, kita melihat daftar 10 orang terkaya, yang Islam itu hanya 1-2 kayaknya. Yang lain non-Islam lah, non-Islam yang lain itu. Gimana kok bisa seperti itu? Ya bisa jadi karena kita kurang ulet dalam hal ekonomi, kurang kuat kerjasamanya dari sisi ekonomi dan juga kurang keilmuan. Jangan sampai ketinggalan sama orang-orang Cina. Jangan sampai ketinggalan sama orang-orang Barat. Saya yakin Islam akan menemukan zaman keemasannya kembali seperti dulu. Di zaman-zaman Abbasiyah, Turki Utsmani, Andalus, itu sangat maju luar biasa. Di zaman Andalus itu kita tahu ada Iron Man. Manusia terbang sudah ada. Itu sudah ada di zaman kerajaan Islam Andalusia. Jadi orang Islam itu sebagai promotornya lah. Iya, yang menciptakan teknologinya. Teknologinya. Ada Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan sebagainya di zaman itu. Maka zaman itu disebut dengan Asrul Dzahab. Ketika kota Baghdad itu penuh dengan cahaya, penuh dengan keilmuan, banyak kampus-kampus hidup, universitas hidup, pondok-pondok pesantren hidup, bahkan orang Barat banyak belajar ke sana. Ketika kota Baghdad penuh dengan cahaya dan teknologi, sebaliknya Eropa, Paris itu masih banyak dengan debu, masih banyak dengan lumpur, Benar-benar primitif masih. sangat primitif dan konservatif. Islam sudah jaya seperti itu. Ya, maka saya ingin bercita-cita mengembalikan apa? Keemasan Islam, Asrul Dzahab, seperti itu. Ya, jadi mungkin pemuda bisa menginspirasi bagaimana kejayaan Islam dulu, dan mungkin ya kita tidak bisa bayangkan mungkin 1 dekade lagi perkembangan teknologi ini akan semakin luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Sangat Itu. pesat, Sangat sangat pesat. Kita kan tidak menduga ketika pertama kali ditemukan telepon seluler dengan cepat sekali berkembang menjadi apa jaringan 3G, berkembang lagi menjadi 4G, bahkan sekarang 5G. 5G. Ketika di Korea sudah 5G, di sini kadang-kadang 4G nggak ada, seperti itu. Jadi sangat masih jauh lah Indonesia ini, tapi entah ya mudah-mudahan saja dengan adanya kesadaran masyarakat, terutama pemuda untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, saya yakin masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di Karangpenang, saya yakin akan maju. Luar biasa. Saya yakin akan maju. Insya Allah. Kuncinya dengan ilmu. Gitu.
Kemudian kayak ini, mungkin, nanti di sini sebentar lagi ada Idul Fitri, Baik. kemudian, tentunya ada mungkin kebiasaan-kebiasaan yang baik, juga ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, yang akan dilaksanakan oleh, masyarakat khususnya pemuda. Karena kalau yang sepuh-sepuh itu nanti sulit untuk menjadi, untuk turun ke jalan untuk euforia. Kemudian mungkin salah kaprah bagaimana sebetulnya, merayakan Idul Fitri itu banyak yang tidak tahu bagaimana yang seharusnya dilakukan. Nyatanya kebanyakan itu masih euforianya dengan ugal-ugalan dan lain sebagainya. Bagaimana, kebiasaan buruk ya agar, dalam merayakan Idul Fitri itu tidak dilakukan oleh pemuda atau minimal lah untuk meminimalisir kebiasaan buruk yang ada di masyarakat khususnya di pedesaan ini ya? Baik, saya memulainya dengan beberapa ukhuwah yang kita kenal dengan di NU. Di Nahdlatul Ulama ini ada ukhuwah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, saudara sesama muslim. Yang kedua ukhuwah watoniyah, saudara sesama anak bangsa. Yang ketiga Basyariah. ukhuwah basyariah atau saudara sesama manusia. Dan kita harus menghormati, meskipun misalkan beda agama, kita harus menghormati yang lain. Karena Indonesia ini kan majemuk. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks Madura, ini insya Allah mayoritas muslim, Muslim 100%. hampir 100% muslim. Jadi di sini bisa dikatakan diterapkannya ukhuwah Islamiyah. Islamiyahnya gitu. Baik, terkait masalah Idul Fitri, ini ada beberapa tradisi yang menurut saya ini kurang baik di Idul Fitri. Yang pertama adalah tradisi takbir, tetapi yang meresahkan masyarakat, mengganggu kepada masyarakat. Satu, mengganggu jalan. Yang kedua, lama-lama takbirnya bukan takbir yang dibaca, tetapi yang dibaca itu malah enggak dibaca, yang disetel itu lagu-lagu diskotik. Kayak DJ kayaknya. Ada salah satu wilayah itu yang ada tradisi setiap hari raya di pinggir jalan itu mau nyetel lagu diskotik, lagu house musik, Bawa salon, korek gitu. bawa salon horeg sambil joget-joget. Saya kira itu bukan tradisi Islami, bukan tradisi yang baik. Saya khawatir tradisi itu berpindah ke Kecamatan Karangbenang. Alhamdulillah. Maka beberapa tahun yang lalu kan sempat terjadi takbir keliling itu, takbir pertamanya, tapi lama-lama berubah menjadi horeg, menjadi salon horeg. Lagunya house musik. Waktu itu langsung saya menghubungi tokoh-tokoh masyarakat setiap desa. Kepala desanya, tokohnya saya hubungi, saya mohon agar supaya dikondisikanlah anak-anak muda itu jangan sampai seperti itu. Takut-takut kalau dibiarkan menjadi tradisi. Kalau dibiarkan son horeg pada malam hari raya itu menjadi tradisi, pas kebiasaan akhirnya. Maka sebaiknya tokoh-tokoh ikut serta, para kiai, para tokoh kepala desa, ikut serta bagaimana sekiranya takbir keliling itu, ya takbirlah, takbir biasa. Ya syukur-syukur mau takbir di masjid. Itu kan lebih baik. Ya kadang anak muda itu masjidnya ditinggalkan turun ke jalan raya. Jadi di masjid Ya iya itu. hilang. Jadi itu satu ya, takbir yang kurang baik adalah tradisi menyetel salon horeg. Itu sangat, Konvoy gini. itu malah dosa Dosa. itu karena mengganggu jalan, meresahkan masyarakat. Dan saya khawatir menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Yang kedua, masyarakat biasanya meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah, gitu ya, kan kebalik. Karena saking senangnya takbiran, sampai nggak sholat maghrib, sampai meninggalkan sholat isya, itu kan kurang baik. Itu satu. Yang kedua, merayakan Idul Fitri dengan mengganggu masyarakat, yaitu dengan mercon. Iya. Memang biasa nih Mas. Nah, itu. Tahun-tahun per tahun seperti itu. Sepertinya menjadi tradisi. Sudah menjadi tradisi gitu. Jadi kalau sekarang ini mungkin sudah banyak itu di rumah-rumah yang sudah Nah, itu saya kira itu tradisi yang tidak baik lah, tidak baik. Karena kita kan banyak lah melihat video-video yang sudah jadi korban. Ada yang jarinya putus,
ada yang pergelangan tangannya putus. Bagaimana kalau itu menimpa anak kita? Gitu. Anak yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita banggakan, yang kita sekolahkan, apa namanya, tangannya hilang dengan konyol. Kan sangat disayangkan. Ya kalau hilang tangannya karena jihad tidak apa-apa, karena perang, tapi itu konyol karena mercon. Apa sih faedahnya mercon itu apa sih? Sebenarnya itu apa sih? Kan nggak ada faedahnya lah. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kan begitu. Di antara orang Islam yang baik yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jadi yang selanjutnya yang setelah kaprah dalam merayakan hari raya, satu horeg, dua takbiran tapi sampai meninggalkan sholat, yang ketiga mengganggu masyarakat yaitu mercon dan membahayakan dirinya sendiri. Kembang aping. Ya, ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, tradisi Idul Fitri yang mengabaikan silaturahim. Yang lain pada silaturahim ke mbahnya, ke kakeknya, mau ke kuburan, itu malah nggak mau, malah jalan-jalan tok, ngerencer tok, Lebih ke hura-hura. lebih ke hura-huranya. Padahal yang sangat penting dalam Idul Fitri momentumnya adalah silaturahim. Jadi sahabat-sahabat kita yang merantau dari Malaysia pulang, dari Jakarta, meskipun jalan macet, itu mereka jauh-jauh demi untuk nyelase atau berziarah ke makom leluhur, ke makom para guru, dan juga sungkem ke orang tua yang masih ada atau sesepuh yang masih ada. Itu kan momentumnya. Seharusnya seperti itu. Iya, sampai ada istilah biasanya bawa oleh-oleh, bungkusnya hungguan tapi isinya rejina. Rengginang. Dan hal demikian memang dirasa oleh kami pribadi dan mungkin juga, ada teman-teman yang lain, kebiasaan yang demikian yang memang tradisi dari dulu nenek moyang kita dan mungkin masa, saya waktu kecil demikian sudah mungkin mulai terkikis oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Betul, jadi apa namanya, bukannya tidak boleh ngelencer ya, silahkan sampean ngelencer ke mana, ke Malang, ke Batu kalau ada duit misalkan, atau ke mana Talang Siring, atau ke Camplong, atau ke Lompeng, atau ke mana, silahkan. Tapi jangan sampai lupakan silaturahim, itu tujuan utama. Karena apa pentingnya? Insya Allah dengan rahmat Allah, kita ini diampuni dosa umat Islam yang berpuasa, yang imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, kan seperti itu. Dosa kepada Allah insya Allah diampuni. Tapi yang betul-betul tarawih, yang puasa, yang mesti tak apa yang bermacambur. Menuran. Yang satu ya, yang apa namanya, yang kedua, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia, agar supaya diampuni oleh Allah, ada tradisi saling maaf-maafan, sungkeman termasuk silaturahim. Tuh. Dan yang selanjutnya yang setelah kaprah itu Idul Fitri sebagai ajang pamer. Ibadah dipamerkan ria, harta dipamerkan juga sama. Jadi hakikatnya itu kan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah berhasil melewati Ramadan dengan sempurna dan baik, kan seperti itu. Kemudian disyukuri dengan apa namanya, sedekah, disyukuri dengan silaturahim, disyukuri dengan memperbanyak pahala. Ya sekiranya bukan hanya pamer baju baru, sarung baru, sandal baru, kopiah baru, Tapi tidak itu baru ya. diri istri baru. Jangan jadikan Idul Fitri sebagai ajang pamer ya gitu. Hanya rasa syukur saja kita beli baju baru. Yang sunnah itu kan yang bagus ya, yang putih gitu sebenarnya. Tapi tradisinya sudah beralih kepada baru itu. Ya, Tapi tidak apa-apa, itu sebagai bentuk rasa syukur lah. syukur gitu. Rasa syukur kepada kita yang mana Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Sudah luar biasa, banyak ilmu yang kami dapat dan, mungkin ini terakhir Kiai, Baik, eee, ini pesan untuk pemuda Karangpenang Kiai, menjelang Idul Fitri. saya sangat berpesan kepada pemuda-pemuda di Kecamatan Karangpenang. Saya sebagai Mustasyar MWCNU Karangpenang berharap kepada pemuda, satu, mari kita rayakan
Idul Fitri ini dengan tertib, dengan teratur, dengan baik. Adapun jika memang mau mengadakan takbir keliling, ya silahkan, tapi jangan sampai mengganggu jalan raya. Karena jalan itu kan hakul ummah, hakul muslimin, hakul ummah. Apabila sampai mengganggu jalan kan gimana gitu, takut dosa. Banyak pengguna jalan yang kadang-kadang itu mau ada yang sakit, ada yang mau silaturahim, ada kiai yang mau ke pengajian, tapi terhalang karena ada horeg, takbiran misalkan. Yang kedua jangan sampai horeg, jangan sampai betul-betul takbiran, takut-takut kita dosa. Dan saya takut itu menjadi kebiasaan atau tradisi. Yang awalnya sunnah malah menjadi dosa takbirnya. Lebih baik kalau bisa takbir di masjid. Di masjid lebih baik itu. Kemudian saya juga berpesan kepada masyarakat pemuda Karangpenang, hati-hati di jalan bagi pemudik. Kalau capek istirahat, minum dulu, ngopi dulu, jangan paksakan. Kemudian saya berharap juga sebisa mungkin jangan menggunakan mercon. Sebisa mungkin jangan menggunakan mercon. Takut membahayakan diri sendiri dan khawatir mengganggu terhadap masyarakat sekitar. Terkait takbir itu kan kita mengenal ada 2 takbir yang di luar sholat. Kalau dalam sholat kan takbir seperti ini, takbir yang Takbiratul ihram. takbiratul ihram. Kalau di luar sholat itu kan ada takbir muqayyad, ada takbir mursal namanya. Kalau yang pertama, takbir muqayyad itu takbir yang dilaksanakan setelah sholat, dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 ba'da subuh, tanggal 9 Dzulhijjah sampai terakhir hari tasyrik. Terakhir hari tasyrik berarti tanggal 13 ba'da asar. Itu dibaca setelah sholat, hukumnya sunnah muakkad. Itu namanya takbir muqayyad. Yang kedua, kita mengenal takbir di luar sholat, namanya takbir mursal. Itu tidak dibatasi dengan waktu. Bukan dengan waktu, tidak dibatasi dengan tidak dibatasi dengan tempat atau waktu. Karena bebas, laksanakan di mana saja. Seperti takbir keliling misalkan, atau takbir di masjid dimulai dari terbenamnya matahari pada malam hari raya. Terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha sampai setelah sholat. Sampai sholat. Kalau setelah sholat itu sudah tidak disunnahkan. Meskipun ada sebagian ulama yang masih memperbolehkan meskipun setelah sholat. Ini kalau tidak salah Imam Nawawi ya, kalau tidak salah ini. Imam Nawawi ya benar, dalam kitab Al-Adhkar. Ini tetap disunnahkan. Yukabbiru nadban kullu min dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazil wat tariq wal masajid wal aswaq min ghurubis syamsi min lailatil aid ay Aidul Fitri wa yastamirru hadha takbir illa ayadkhala al imam fi shalah lil aid wa la yusannu at takbiru lailata Aidil Fitri aqiba shalah walakin an-Nawawi fil Adhkar akhtaru annahu sunnatun. Jadi takbir mursal itu takbir yang disunnahkan untuk dilaksanakan mulai dari terbenamnya matahari pada malam hari raya sampai dilaksanakan sholat id. Setelah sholat id selesai nggak sunat lagi. Kecuali menurut Imam Nawawi itu tetap sunnah. Jadi di sini dalam kitab Fathul Qorib disunnahkan takbir bagi laki-laki dan perempuan, bagi musafir, bagi orang mukim, baik yang sedang di rumah atau di jalan masjid atau pasar, untuk bertakbir dalam rangka tasyakuran hari raya seperti itu. Kalau saya menganjurkan lebih baik di masjid. Di masjid. Lebih baik di masjid gitu. Masjidnya sepi. Enggak sepi, yang jalan ramai seperti itu. Oke, sangat luar biasa teman-teman dan online ilmu yang kita dapat pada malam hari ini terkait hal-hal yang terjadi di masyarakat, bagaimana juga menghadapi Idul Fitri. Itu pesan-pesan yang mungkin perlu kita cermati dan kita laksanakan. Instruksi beliau Kiai Haji Ahmad Fauzan Zaini Soleh sebagai Mustasyar MWCNU Karangpenang yang juga sebagai guru kami Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Karangdurin. Dari kami Kiai mohon maaf atas segala kelancangan, atas segala kekurangan. Kiranya cukup untuk malam hari ini. Mudah-mudahan
kembali ke yang tadi mendapatkan barokah masyayikh dan barokah NU Nahdlatul Ulama. Dan teman-teman NU online nanti akan ada podcast selanjutnya di bulan-bulan Syawal dan selanjutnya kita tunggu. Jangan lupa untuk pantangin terus channel seluruh platform media NU online Karangpenang. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa. Mudah-mudahan podcast pada malam hari ini bisa bermanfaat Amin. dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Kepada para pemirsa NU online MWC Karangpenang, ubur-ubur ikan lele. Para pemirsa luar biasa le.